Welcome back to Strabel TV. Gua Daud Giovanni bersama. Gua Pascalis Remo. Oke, selamat siang nih Remo. Siang juga Kak Daud. Karena kita lagi ngetiknya siang. Tapi teman-teman yang mungkin lagi nontonnya pagi, malam, sore, selamat pagi, selamat malam, selamat sore juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Yang lagi nonton video ini, thank you banget. Udah nonton, udah nungguin, udah ngedukung Strabel TV ini untuk ngepost lagi, untuk nge-upload lagi video tentang podcast ini. Nah, kali ini kita ngomongin tentang film ya, Mo ya? Yups, bener banget. Yo, man. Kali ini kita bakal ngomongin tentang Hari Film Nasional. Nah, tepatnya di tanggal 30 Maret ya, Mo. Iya. Yo, man. Kenapa tuh di tanggal 30 Maret itu menjadi Hari Film Nasional tuh? Coba kali dilokit tuh sejarahnya. Jadi kita bakal sedikit ngebahas tentang sejarah film dulu nih. Yoi. Boleh. Kenapa di tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional itu karena di tanggal 30 Maret ini jadi tanggal pertama kalinya ada produksi pengambilan gambar film, Kak Daud. Kayak gitu. Dan film pertama yang diproduksi itu film Darah dan Doa. Keren banget ya sih judulnya. Gokil Darah dan Doa. Di mana ada darah di situ bercampur dengan doa juga kali ya. Atau Long March of Siliwangi. Dan si film ini sendiri itu disutradarai oleh mungkin nih sutradara legend yaitu Usman Ismail. Benar Usman Ismail. Sebenarnya ada beberapa tanggal yang terkait dengan film nasional. Ada dari diberitakan harian Kompas itu ada tanggal 19 Agustus 1984 dalam sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia atau MMPI diadakan di Yogyakarta dalam rangkaian FFI 84 diajukan beberapa tanggal sebagai Hari Film Nasional, yakni 6 Oktober dan 30 Maret, yang pada akhirnya ya jatuhnya di tanggal 30 Maret karena alasan yang tadi itu itu sedikit sejarah film aja. Jadinya gue tahu ya Mo ya tentang kenapa di tanggal 30 Maret itu ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Ternyata begitu juga sejarahnya. Mungkin teman-teman kita kaula muda, teman-teman SMK Serada Buduhur mungkin bisa tahu juga nih kenapa ditetapkan di tanggal 30 Maret. Oke. Nah, menurut lu nih Mo, film-film yang sekarang nih kan itu yang film-film dulu lah ya. Film-film sekarang tuh menurut lu apa sih positifnya, apa sih negatifnya? Atau lu mendapatkan makna dari film itu dan yang lu dapat itu apa? Kayaknya kalau ngomongin film gak bakal jauh dari film-film legend gak sih, kayak Dono Kasino Indro mungkin. Kalau misalnya benar banget. Orang-orang pasti kalau nyebut Dono Kasino Indro, Warkop kayaknya semua tahu gak sih? Itu dia. Udah familiar sampai kaula-kaula muda sekarang ya, Mo ya. Sampai ya, kaula-kaula muda sekarang tuh udah tahu lah ya, nggak asing lagi lah di telinga mereka gitu ya. Yoi. Kalau untuk kalau untuk film-film sendiri menurut gua kalau untuk positif atau negatif tergantung dari sisi kitanya sendiri menurut gua. Kenapa? Karena film-film sekarang ya kita nggak bisa bilang film itu positif atau negatif gitu kan. Karena pandangan orang beda-beda. Iya, Man. Kan terkadang pandangan gua positif tapi pandangan Kado kan bisa aja negatif gitu. Iya, gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri nih sekarang, kalau menurut gue ya, film dunia perfilman pada saat ini ya lagi naik-naiknya dari semenjak udah kalau nggak salah dari kalau gue tahu film itu dari gue nonton 5 cm film 5 cm baru ke film Dignitate baru masuk ke yang lagi booming sekarang itu ya Kukira Kau Rumah. Nah itu dia, tapi film ini yang belum gue tonton sih. Tapi ya positif negatifnya yang gue dapet, tapi ya nggak tahu kalau yang gue dapat ya positif yang selama gue nonton film ini yang gue dapet gue lebih ke pola pikir yang lebih membuka gitu, lebih open. Gue ketika lagi nontonin begini tuh. Jadi menanggapi sesuatu yang harusnya tidak seperti ini
menjadi seperti ini ya itu kadang-kala gue dapat di film. Dan untuk negatifnya ya balik lagi ke filmnya gitu. Kalau gue ada beberapa adegan yang seharusnya tidak dimunculkan ya tetapi muncul gitu. Ada lah di itunya lulus sensor atau tidak lulus sensor itu. Ya, Gitu sih mau. Ya, oke. Oke. Nah, ini teman-teman kita, teman-teman SMK Strada BL udah mengisi Google Form yang waktu itu kita sediakan. Nah, ini kayaknya kita baca kali ini ya. Boleh. Kita baca kali ya. Oke, gue baca dulu ini dari namanya Maria Erika Ayuningrum, kelas 12 OTKP 2. Nah, menurutmu apa film series Indonesia yang paling berkesan? Nah, dia bilang, menurut saya film Indonesia yang paling sangat amat berkesan dan seseru itu adalah film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, ini film sampai ada efeknya di IG loh, Mo. Seriusan, Iya. sampai ada efek IG-nya. Gokil nih film. Iya. Rate-nya itu 1 sampai 10, dia ngisinya 10. Wah, berarti berkesan banget nih sama dia nih. Gokil banget. Gokil banget. Genrenya itu adalah slice of life. Wow. Slice of life. Gokil. Nah, penjelasan singkatnya, dia bilang, dia ngisinya gini. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang disingkat NKCTHI, yang bergenre drama keluarga ini, menceritakan tentang di mana setiap keluarga punya rahasia, termasuk angkasa, aurora, dan awan. Adalah kakak beradik yang hidup dalam keluarga, yang hidup dalam keluarga yang tampak bahagia. Nah, setelah mengalami kegagalan besar pertamanya, Awan berkenalan dengan Kale, seorang cowok eksentrik yang memberikan Awan pengalaman hidup baru tentang patah, bangun, jatuh, tumbuh, hilang, dan semua ketakutan manusia pada umumnya. Terlebih kedudukan dan peran seorang laki-laki suami dan ayah dalam sebuah keluarga yang digugat oleh anak-anaknya sesuai perkembangan zaman mereka. Ya, itu penjelasan singkat dari teman kita. Jujur gue belum nonton film ini, tapi ya setelah gue membaca dari penjelasan teman ini, ada beberapa gambaran lah di guanya. Gitu. Favorit scene-nya itu, saya favorit scene-nya, di saat rahasia yang selama 2 dekade disimpan oleh kedua orang tuanya, akhirnya terbongkar oleh ketiga anaknya yang sudah dewasa itu. Wow, ini rahasianya apa ya? Kayaknya bisa terbongkar gitu ya. Nanti gue nonton di Netflix. Sabar. Tentang Netflix nih, Mo. Apa Netflix. tuh? Ada apa tuh? Netflix lu premium apa? Netflix lu premium apa enggak nih? Enggak ya? Kebetulan Netflix gue nggak premium karena gue nggak tahu kayaknya mau beli store-nya. Nah, Lu ada gue nih lagi Netflixnya lagi premium. Nah, gue belinya di KWU online shop OSIS SMK Strada Beduluhur. Ini lagi benar-benar harganya murah meriah banget, sestandar SPP enggak standar SPP. Enggak standar SPP, tapi standar uang kantong murid SMK Strada Beduluhur. Nah, ini dia. Nah, jika teman-teman nih yang nonton podcast ini, kalau misalnya pengen Netflix, Spotify, pokoknya banyak lagi lah ya, YouTube atau segala macam yang berbayar, bisa tuh langsung aja pesan atau beli di KWU online shop di OSIS SMK Strada BL. Nanti linknya ada di deskripsi atau di bio, ntar dicantum. Oke, kita lanjut nih Mo ya. Rahasia yang membuat tokoh ayahnya begitu keras, tokoh ibu tidak begitu terlihat, dan anak-anaknya kena getahnya. Getahnya dari pohon mangga kali Mo ya. Itu dia. Pohon sirsak. Pohon toge kali. Nah, pesannya nih, dia ada banyak nih, ada 4 nih. Pesan yang pertama, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Namun orang tua pasti menyayangi anak-anaknya dengan sempurna. Wow. Gila nih pesan pertama, gokil parah. Pesan yang kedua, keluarga selalu menjadi tempat untuk pulang. Aduh gila, ini kena sumpah nih, pesannya kena banget nih. Yang ketiga nih, bumi itu nggak hanya berputar untuk kita, jadi jangan egois. Nah, ini bagi teman-teman yang ya suka dibilang yang rada sedikit egois,
Itu bumi berputar, kita berjalan bukan di jalan kita sendiri, tapi kita di jalannya masing-masing. Kita ada jalan di teman-teman kita bersama. Yang keempat, sudah lama kamu memikul semua beban untuk kebahagiaan orang lain. Terus kamu bahagianya kapan? Ya. Kayaknya relate banget tuh pesan yang Relate. terakhir. Aduh. Oke, jadi untuk bahagia nih, bahagia. Waktu itu sama, bumi itu berputar, tapi yang untuk kita bikin bahagia itu adalah kita sendiri. Bahagia jangan dicari, tapi kapan kita buatnya. Itu dia. Itu pesan dari gue nih. Ini gokil nih. Lanjut, mau baca lagi. Oke, lanjut. Kedua nih, ada satu film legend juga. Kayaknya kalau gue nyebut apa ini tuh? film pasti semua anak tahu. Ini film Laskar Pelangi. Sih yang nggak tahu. Lu juga tahu kan? Tahu ada dong. bukunya, Dia pernah. Benar. Benar banget. Gokil. Nah ini disampaikan oleh Kak Andrian Antonio dari kelas 11 OTKP 2 dengan rating 10/10 juga. Wow. Berarti ini film gokil banget. Genrenya slice of life. Nah, si penjelasan singkatnya, dia menceritakan tentang semangat belajar dan persahabatan sekumpulan anak dan seorang guru dalam menggapai cita-citanya. Jadi kayak kerja sama guru dan murid gitu ya Bang berarti. Benar banget, nggak hilang gitu ya, sama-sama mengayomi gitu ya. Guru mengayomi murid-muridnya untuk menggapai cita-citanya, murid mengayomi gurunya untuk menggapai cita-citanya. Tapi guru kan udah bercita-cita jadi guru. Udah itu dia. Itu dia. Makanya itu tuh. Ya gimana lah ya. Lanjut lagi, Favorit scene itu scene ketika salah satu teman mereka harus berpisah. Wah, kalau nama berpisah pasti sedih banget sih. Karena harus pergi bekerja untuk membiayai adiknya yang masih sekolah karena ayahnya baru meninggal. Ya, benar banget sih. Bener banget sih, sedih. Oke. Pesan yang kalian dapat dari film atau series tersebut, tidak ada yang dapat menghentikan rasa penasaran seseorang. Wow. Pesannya gokil banget dan bener banget. Kayak lu mau menghentikan rasa penasaran seseorang, gak akan bisa. Ya. Gak bisa, bener banget. Karena terus-menerus akan timbul gitu ya di diri kita ya. Kalau kita belum dapat puasnya, pasti kita akan selalu aduh gue pengen lagi. Jadi penasarannya itu akan muncul terus. Gitu sih. Oke. Gokil. Lanjut kan. Terima kasih Adrian. Nah ini dia. Kita lanjut lagi ke teman kita namanya Magdalena Purnamasari. Kelas 11 AKL 1. Dia filmnya mengisikan tentang, filmnya itu 5 cm. Yang tadi gue bilang tadi. Film pertama gue juga 5 cm yang gue tonton. Rate-nya itu 1-10, dia ngisinya 9. Ada komedinya dan ada adventure-nya. Benar banget. Ini gue sedikit spill aja. Film 5 cm ini sebuah pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Mahameru. Ada 5 sahabat, 5 sahabat dan 2 cinta. Sebuah mimpi yang mengubah segalanya. Yaitu ada Genta, ada Ariel, ada Jafran, ada Riani, dan Ian. Nah, aktor-aktor ini tuh yang paling gue suka yaitu adalah Saikoji, gendut, badan gendut, namanya Ian. Ayo, Mas. 5 remaja yang telah menjalani persahabatan belasan tahun lamanya. Wow. Suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka dan akhirnya kelimanya memutuskan untuk berpisah. Tidak saling berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan berpisah penuh kerinduan, banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima. Nah, sesuatu mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah 3 bulan berselang, mereka berlima pun bertemu kembali dan merayakan pertemuan mereka dengan sebuah perjalanan penuh impian dan tantangan. Nah, ini sebuah perjalanan hati demi mengibarkan sang saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjalanan penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai Indonesia. Sebuah perjuangan atas impian, perjalanan hati yang merubah hidup mereka untuk selamanya. Wow. Jadi penjelasan film ini tuh mungkin yang gue ambil adalah yang gue tangkap ketika mereka ingin mendaki Mahameru itu ada sebuah rintangan yaitu kerikil-kerikil besar, batu-batu besar, yaitu mencerminkan sebuah perjuangan
pahlawan-pahlawan kita untuk mengusir penjajah. Dan tepatnya di tanggal 17 Agustus mereka mengibarkan sang merah putih di puncak tertinggi di Jawa. Favorit scene-nya saat mendaki gunung dan saat naik ke puncak. Ada beberapa bagian yang sedih. Ya, saat mendaki gunungnya yang sedihnya yaitu ketika mereka pengen sedikit lagi hampir menggapai puncak Mahameru, ada segerombolan batu besar yang turun, longsor batu lah diceritakan pada saat itu. Dan pada saat itu mereka takut dan waktu itu Ian terkena, ya teman-temannya pada kena dan pada berdarah semua. Dan pesannya itu persahabatan mereka yang kuat dan cinta tanah air. Itu dia. Jadi persahabatan tidak merusak atau tidak dibilangnya tidak akan merusak dan tidak akan punah sampai kita tua, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu. Kita pasti ingat dengan sahabat-sahabat kita. Dan kita cinta tanah air kita sendiri. Itu dia. Gokil banget ini filmnya. Oke, Dan lanjut gue lagi ingat Remo. kata yang dibilang sama Saikoji yang waktu itu meranin Ian. Waktu mereka sebelum, kalau nggak salah yang di dalam mobil, Saikoji atau si Ian ini pernah bilang katanya, gue mau pindah aja dari Indonesia. Benar karena banget. Bosan atau macet terus. Pokoknya dia bilang Dia kayak pengen gitu. ke MU kalau nggak salah ya, Manchester Iya. ke Manchester. Dan setelah dia mendaki, dia langsung merubah mindsetnya. Dia bilang Indonesia indah banget gimana. Dan itu rating pasti bilang itu. Karena emang bener-bener ya emang indah banget Indonesia. Itu dia. Dan salah satu yang benar-benar yang gue bingungkan adalah ada siapa yang bilang taruh telunjuk kalian dan mimpi kalian di 5 cm di depan alis kalian. Nah itu yang sampai saat ini kalimat-kalimat itu yang gue bingung, kenapa gue taruh di 5 cm gitu, 5 cm di depan alis kita gitu. Itu tuh sebuah film itu ya ada out of the box-nya, kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita tahu artinya. Gitu sih. Lanjut lagi Remo. Lanjut. Oke, kita ke film selanjutnya nih. Film selanjutnya ada film, ini series. Kali ini series Imperfect. Yang disampaikan Kak Agatha Violin nih. Waktu itu sempat booming juga ya Imperfect ini ya. Yes, benar banget. Kakak Violin ini ketua OSIS kita ya. Ketua OSIS kita ya. Dan Violin ini nge-rate series Imperfect ini 9/10. Dari tadi kayaknya bagus-bagus ya. 9/10, 10/10. Benar. Ada yang 10, ada yang 9. Benar banget. Kayaknya benar-benar perfect banget yang mereka tonton. Oke, lanjut lagi. Series lanjutan dari film Imperfect ini ceritanya tentang kehidupan 4 orang cewek yang ngekos di suatu rumah. Benar-benar solid dan punya banyak perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, tapi saling menolong dan saling melengkapi. Terus lucu banget jokesnya masuk WKWK, ada WKWK-nya. Oke, favorit scene-nya, Kak Violin bilang semua lucu banget guys. Oke, semua lucu banget. Lu sendiri udah pernah nonton gak sih Kak Daud series Imperfect ini? Belum. Jadi sempat pengen nonton tapi habis tiketnya. Kehabisan tiket. Sayang banget ya. Parah banget. Oke, untuk pesannya nih. Pesan dari series tersebut yang disampaikan Kak Violin, walaupun berbeda, yang penting harus respect. Benar banget. Walaupun kita berbeda gitu satu sama lain. Ya, kita harus ini salah satu apa ya dibilangnya, suatu prinsip lah untuk teman-teman kita di kaula-kaula muda. Jangan melihat bedanya, jangan melihat dari sisi lu kulitnya hitam, lu rambutnya keriting, enggak. Tapi di mana kita punya tujuan yaitu sama gitu. Lu kelas berapa, lu kelas ini, lu ada kelas gua, gini-gini, enggak ada. Kita sama, kita murid SMK Serabi Luhur atau teman-teman di luar sana yang nonton, kita sama untuk mencintai gitu deh, untuk mencintai tanah air kita yaitu Indonesia. Keren banget. Oke, lanjut kali ini Mo ya. Ini yang let's kali ya. Ini terakhir kali ya. Terakhir ya. Iya, terakhir kali ini. Apa mau nambah lagi nih? Satu kali abis ini kali ya. Yaitu ada nama teman kita, Ferry namanya. Dari kelas 12 OTKP 2. Ferry. Dari menurut dia film atau series Indonesia yang paling berkesan adalah Komik 8.
karena dibilang Communicate ya. banyak unsur komedinya. Oke. Rate seriesnya 1 sampai 10 yaitu DCI-nya 9. Gokil nih. Wow. Wih, genrenya itu ada 2, action dan komedi. Oh, ada actionnya, ada komedinya. Oke. Penjelasan singkatnya keren aja. Oke. Keren aja. Oke. Emang keren, emang jujur keren, jujur. Keren. Favorit scene-nya semuanya bagus. Semuanya bagus, gokil. Pesannya, ini pesannya nih. Gokil juga ya pesannya. Gokil juga nih. Pesannya itu dia bilang adalah, gak tahu soalnya dari tadi saya ngarang. Wow, mantap. Wow, mantap. Jadi dia menceritakan film komedi dan dia mengisi Google Form ini dengan komedi juga yang Ya, di benar. endingkan dengan gak tahu dari tadi saya ngarang. Iya. Nah, Terima kasih mantap. untuk Ferry. Kak Ferry, terima kasih. Komedinya tersampaikan di Google Form ini. Terima kasih banyak. Gokil Kalau banget. nonton, Nah, komen ya. ya Komen. untuk Kak Ferry Sharing. komen ya. Iya, untuk teman-teman juga boleh komen Kak Ferry gimana ininya ya. Boleh banget. Nah, oke nih Mo. Dari tadi kita udah ngelihat GF, Google Form dari teman-teman kita. Kita juga nggak lupa nih. Iya, kita nggak lupa juga untuk teman-teman yang pengen Netflix-nya premium, teman-teman yang pengen Spotify-nya premium atau YouTube-nya premium, semuanya premium sampai rumahnya premium. Jangan lupa beli, jangan lupa beli KWU online shop di OSIS SMK Sarada BL. Nanti kita taruh linknya ada di deskripsi nanti. Jangan lupa diklik aja, diklik lalu di lokit. Kalau teman-teman suka langsung aja cozy, langsung beli. Harganya nggak mahal banget, harganya nggak mahal, yaitu murah. Standarisasi kantong merakyat Pelajar lah. murid-murid. Bener banget, kantong merakyat pelajar itu dia. Jadi langsung bisa nonton film-film ya yang dari tadi kita bicarain ya Mo ya, ada 5 cm, ada I'm Perfect, ada apalagi Laskar Komik Pelangi. 8, Laskar Pelangi, betul banget. Terus ada apa lagi? Satu lagi yaitu tadi apa tadi? Nanti ku cerita tentang hari ini. Ini ya. Itu dia. Benar banget. Apakah teman-teman kita yang sudah tadi menceritakan atau menjelaskan tentang film-film ini tersampaikan juga ke kita, atau kita dapat hal yang lain di luar yang diceritakan teman-teman kita nggak tahu. Makanya kalau kalian pengen nonton film-film yang tadi kita kasih tahu, langsung aja beli di KWU online shop OSIS SMK Sarada. Langsung bisa terjamin premium lebih plus lah pokoknya. Itu dia. Benar. Terjamin aman juga. Terjamin aman. Itu dia. Oke, langsung aja. Kayaknya sebelum menutup acara kali ini atau podcast ini, kayaknya gue mau nanya sesuatu nih. Lu ada nggak sih mungkin film favorit lu, dan apa sih pesan-pesan yang ingin lu sampaikan untuk mungkin perfilman Indonesia ini dan untuk kedepannya? Kalau dari lu sendiri. Bagi gua film yang favorit bagi gua adalah yaitu Dignity. Seorang keluarga yang dimana ada mempunyai 2 anak. Ada namanya kakaknya Regan dan satunya lagi kalau nggak salah siapa gitu gue lupa. Ya itu diperankan oleh Al Ghazali. Jadi kakaknya Regan ini diperankan oleh gue lupa namanya siapa, gue lupa namanya. Giorgino siapa lah gitu. Nah, kakaknya Regan ini masuk ke klub motor dan adanya ini si Al Ghazali ini tidak suka kakaknya itu masuk geng motor, klub motor ini. Jadi suatu di film itu kakaknya terjebak sebuah kasus narkoba dan sampai ayahnya meninggal. Dan Al ini mengambil sebuah dibilangnya sebuah apa ya? Sebuah keputusan untuk menghancurkan sebuah klub-klub motor yang ada di film tersebut. Nah, semua hancur diambil dan pada saat itu mereka keluarganya nggak apa ya bilangnya, tetap solid lah dari mamanya Al di film tersebut, dan ceritanya maknanya kena banget bagi gue. Sebuah nakal yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya. Dan di akhir sini kakaknya Regan ini membayar semua hutangnya ke keluarga, yaitu apa ya dibilangnya, memberikan bola matanya ke adiknya karena waktu itu kecelakaan saat balap motor, untuk membalaskan budinya ke adiknya.
Itu dia sih. Jadi suatu dibilangnya nakal kita boleh, tapi kita harus tanggung jawab dengan nakal kita. Itu dia. Oh, gokil. Betul banget. Nah, kalau lu gimana nih? Ada nggak sih film untuk di Indonesia, dan apa sih yang lu inginkan untuk perfilman di Indonesia ke depan? Kalau dari gue sendiri, untuk film favorit kayaknya ada film action yang sekarang lagi digarap sequelnya atau lanjutannya, yaitu Gundala. Kayaknya lu tahu ya. Wow, oh Gundala ya. Yes, Gundala. Itu waktu itu gue sempet nonton di bioskop dan filmnya benar-benar seru banget, dan efek CGI dan segala macamnya gokil. Wah, gue udah gak bisa Gokil. berkata-kata deh. Gokil banget, keren banget. Dan kalau pesan gue untuk perfilman Indonesia, mungkin maju terus perfilman Indonesia, karena di masa depan kayaknya cucu-cucu kita atau anak-anak kita pun bakal tetap butuh film-film yang bagus dan bermutu ya. Yo, salah satunya kayak film 5 cm, Oscar Pelangi. Ya, Benar film-film banget. yang menceritakan tentang relate pada kehidupan sekarang lah ya. Apalagi di masa COVID ini, malah gue pengen nungguin nih sutradara-sutradara Indonesia mengeluarkan film di Indonesia itu COVID-19. Ini yang gue tunggu-tunggu Ya, nih. Ini kuarantin sih. COVID-19. Iya benar, itu dia. Semoga aja ada. Film flu kan ada, Ya, flu ada. Nah ada. ini COVID-19 ini lagi gue tunggu dulu nih. Kalau ada, gue nonton langsung gue nonton. Kayaknya gokil. Kalau ada, yoi, gokil banget sih kalau ada, parah banget. Itu dia sih. Oke, terima kasih nih Oke. Pak Kalis Remo dan teman-teman. Langsung aja nih Remo. Oke, jadi terima kasih juga buat Kak Daud dan teman-teman semua yang udah nonton podcast kita kali ini. Dan sekali lagi kita menyampaikan kalau misalkan kalian pengen Spotify Premium, Netflix Premium, dan ya segala macam premium, kalian bisa di link description ada link KWU. Kalian bisa langsung tekan Bener? aja, kalian bisa langsung belanja di sana ya kan. Iya, klik Langsung yoi. habiskan duit kalian untuk Yoi. premium. Dan Saku nih. Apalagi harganya iya, lagi masyarakat banget nih. Saku pelajar, yoi kan. Bener banget. asli. Jangan Kayaknya lupa abis ini gue like juga mau. sama abis ini gue juga pengen beli lagi. Gue pengen lanjutin lagi nih premium gue. Abis jangan lupa like, komen, jangan lupa juga subscribe dan share ke teman-teman kalian juga biar nonton video ini, channel ini juga. Dan komen aja bebas kalian, dan jangan sampai ada unsur kerasnya ya, unsur saranya ya, jangan ya. Jangan berantem di komen ya teman-teman, jangan ya. Langsung aja berantem di Nah, tempat aja, jangan. Itu jangan. jangan. Itu juga. Jangan. Oke. Kalian juga yang mau Oke, nyampein Remo. kritik, saran buat Betul. kita, kalau misalkan kita ada salah, Yo, kita maaf. maaf, dan Kita mohon maaf. sekian Rabel. Thank you semua yang udah nonton. Out nih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.